Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan sharing satu hal yang mungkin tidak akan teman-teman dapatkan di channel lain, karena ini adalah murni dari pendapat saya pribadi. Oke guys, ada dua saham yang rutin bagi dividen dengan yield yang lumayan besar, tapi kurang cocok dengan style investasi yang saya terapkan di IHSG. Nah, tapi sebelum lanjut, disclaimer dulu guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Tentunya ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Saham yang saya maksud adalah saham BJBR dan juga BJTM guys ya. Dimana kedua saham ini ya, saham perbankan daerah ini tidak cocok dengan style investasi yang saya terapkan di IHSG. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih alasan kenapa kok dua saham perbankan daerah ini tidak cocok dengan style investasinya panjenengan gitu kan? Nah, sebelum kita membahas alasannya, saya ingin perlihatkan dulu ya ke teman-teman bahwa BJBR ini di 3 tahun terakhir harga sahamnya malah turun 19,81%. Begitupun juga dengan BJTM yang di 3 tahun terakhir harga sahamnya turun 20,98%. Turunnya harga saham kan wajar. Ya memang wajar guys, tapi kalau misalkan kalian perhatikan di mana pergerakan harga saham BJBR ini sangat stagnan ya guys ya. Pergerakan harganya lambat, jika naik pun naiknya tidak terlalu tinggi, dan ketika turun pun ya guys ya, ketika dia anjlok pun ya turunnya ini sangat lama. Nah, begitupun juga saat dia akan rebound lagi. Ya guys ya, meskipun beberapa kali ya sempat ada teknik rebound, tapi memang ya saya melihat bahwa pergerakan harga saham BJBR dan BJTM ini sangat membosankan. Itulah alasan pertama. Nah, tapi teman-teman juga harus paham ya bahwa tidak semua saham di IHSG itu harus kita beli dan harus kita investasi. Ya, contohnya gini aja lah ya, saya kasih pandangan juga ke teman-teman. Saham-saham yang teman-teman koleksi, misalkan ada Astra International, BBRI, lalu ada yang lainnya, mungkin itu tidak sesuai juga dengan saham-saham yang dikoleksi oleh Pak Lo Keng Hong gitu kan. Kenyataannya Pak Lo Keng Hong itu tidak membeli BBRI. Pak Lo Keng Hong tidak beli Astra International, tapi beliau itu membeli beberapa saham perbankan yang lain seperti BNGA dan juga NISP. Lalu teman-teman misalkan koleksinya Adro, BSSR gitu kan, ada yang juga saham games. Nah, tapi ternyata Pak Lo Keng Hong itu dia tidak beli Adro, dia tidak beli BSSR. Beliau belinya itu adalah saham ABM Investama atau ABMM seperti itu. Ini kan pastinya ada perbedaan. Nah, ini adalah preferensi masing-masing ya guys ya. Nah, jadi di sini saya ingin membagikan ke teman-teman ya preferensi yang saya punya terkait dengan saham perbankan daerah seperti itu. Kenapa kok saya tidak cocok dengan kedua saham ini? Padahal ya jika kita lihat, oh ternyata dividen yieldnya masih menarik gitu kan untuk diinvestasi. Kenapa kok tidak cocok? Nah, alasan yang pertama adalah tadi ya guys ya. Nah, di sini langsung saja kita buka. Yang pertama adalah pergerakan harganya itu lambat dan butuh waktu lama, entah untuk turun ataupun untuk naik ya guys ya. Berbeda dengan saham-saham big banks yang ketika terjadi sebuah isu ya guys, entah itu sentimen positif ataupun sentimen negatif, maka akan langsung mempengaruhi harga saham. Sehingga saham-saham big banks itu ketika dia anjlok dengan cepat gitu ya, satu hari anjlok, besoknya ketika hal tersebut tidak valid atau mungkin hoax gitu ya, harga saham big banks tersebut bisa langsung naik lagi. Nah, itulah yang saya maksudkan volatilitas harga atau pergerakan harga yang menarik gitu kan, yang tidak lemot gitu. Nah, kembali lagi, untuk saham-saham big banks itu pun memang ada siklusnya, ada fasenya, dan saya sudah paham betul kapan saya harus borong, kapan saya harus take profit gitu guys ya. Saya sangat paham apa yang akan terjadi di depan sana, saya sudah menganalisanya. Jadi, lebih mudah memprediksi pergerakan saham big banks daripada memprediksi apakah dan juga kapan gitu kan. Apakah saham BJTM dan BJBR ini akan naik dan kapan akan naik, itu akan sangat sulit guys ya, karena pergerakan harganya juga lambat dan kita melihat aktivitas perdagangan dari investor asing juga tidak terlalu besar dan jarang sekali diborong gitu guys ya. Jadi saya lebih memilih berinvestasi di saham-saham big banks ya daripada saham BJBR dan juga BJTM, meskipun dari sisi dividen ya mungkin ada kalah lah ya seperti itu. Tapi kembali lagi, karena saya adalah seorang capital gain approach ya, jadi saya sangat memperhatikan volatilitas harga dan juga pergerakan harga saham. Ketika BBRI misalkan atau BBNI itu mengalami anjlok ya guys ya, maka saya akan dengan senang hati membeli saham big banks tersebut. Nah, contohnya kemarin saham BBNI gitu ya. BBNI ketika dia turun ya, maka saya akan sangat senang beli di harga bawah karena saya sudah paham bahwa fundamental BBNI ini
bagus dan juga masih akan resilience ya, meskipun terkena outflow dan juga harga sahamnya anjlok seperti itu. Nah, buktinya di 63 hari ya guys ya, BBNI ini bisa rebound lagi sekitar 27,85% ya pergerakan kenaikannya seperti itu. Jadi disinilah kita bisa memanfaatkan volatilitas harga ketika harganya anjlok seperti ini karena terkena outflow, dan outflow itu bisa kita tracking ya guys ya. Maka akan lebih mudah kita berharap terhadap saham-saham big banks untuk dia bisa rebound lagi ketika sudah terlihat adanya inflow yang positif seperti itu. Nah, lalu volatilitas harga yang tinggi ini juga bisa memberikan peluang bagus ya, seperti yang tadi saya bilang ke teman-teman. Waktu itu Silicon Valley Bank di Amerika Serikat ya, salah satu perbankan besar itu bangkrut ya guys ya. Nah, waktu itu langsung anjlok harga sahamnya, tapi tidak lama, tidak ya mungkin semingguan lah ya. Dia turun, seminggu kemudian dia langsung naik lagi gitu guys. Jadi hanya sentimen sesaat saja. Nah, begitupun yang terjadi kemarin ya di Black Monday. Ketika BOJ menaikkan suku bunga, terjadi carry trade ya, Nikkei Jepang itu anjlok 12%, IHSG juga anjlok sekitar 3,4%, saham-saham big banks juga turun gitu guys ya, termasuk dengan BBNI ya yang kemarin juga sempat nge-swing gitu ya, meskipun tidak terlalu dalam. Yang cukup dalam itu kita lihat di BBRI ya, BBRI cukup menarik ya untuk kita buy on weakness. Nah, ketika terjadi swing seperti ini, maka disinilah kita bisa beli. Bahkan kemarin pun ya, ketika terjadi demo, BBNI ini anjlok 3,2%-an, dan ini adalah kesempatan untuk kita ya memborong kembali atau tambah muatan di saham BBNI seperti itu. Lalu yang ketiga, terkait dengan ekspansi bisnis ya guys ya, dan inovasi produk dan layanannya, saya nilai ini cukup terbatas ya. Meskipun memang BJTM ini ada sedikit ekspansi ya guys ya, mengucurkan dana dengan mengambil 15% dari saham Bank NTB Syariah, dan sebagai gantinya harus mengucurkan dana 100 miliaran gitu guys ya. Ya meskipun BJTM ini bisa melakukan ekspansi, tapi tidak seenaknya seperti saham bank second liner lain ya guys ya. Kita ambil contoh ada NISP, BNGA mungkin ya, yang mereka itu bisa ekspansi ke daerah lain dengan sesuka hati mereka gitu kan. Bisa buka di Jogja, bisa buka di Jakarta, bisa buka di Tangerang gitu kan. Mereka bebas untuk membuka cabangnya, tapi berbeda dengan perusahaan perbankan daerah seperti Bank Jatim. Ya pastinya akan ada di wilayah Jatim atau seperti ini ya, di mana BJTM ini menyuntikkan dananya melakukan ekspansi, ambil 15% saham Bank NTB Syariah, tetap bank daerah seperti itu. Oke guys, jadi untuk BJTM dan BJBR ya, tadi saya jelaskan alasannya. Yang ketiga, ya di mana ekspansi bisnis dan juga inovasi produk atau layanannya ini cukup terbatas. Ya berbeda dengan saham-saham big banks dan juga saham perbankan lain lah ya, yang mereka bebas untuk berekspansi gitu kan, atau mengeluarkan produk-produk bank digital lain. Lalu yang keempat, ya ada saham lain ya di sektor yang sama. Pada kasus ini adalah di sektor perbankan yang tentunya jauh lebih menarik ya. Seperti yang tadi saya katakan ya, saya lebih tertarik dengan saham-saham perbankan big banks ya, misalkan ada BRI, BNI, Mandiri dan juga BCA, dan ada saham bank second liner lain yang saya tadi pun spill ya guys ya, bahwa seperti BNGA, NISP itu punya ruang ekspansi yang lebih luas dibandingkan BJTM dan juga BJBR seperti itu. Oke guys, jadi teman-teman sudah paham guys ya apa alasannya kenapa BJTM dan BJBR ini kurang cocok ya dengan style investasi yang saya terapkan di IHSG. Kembali lagi, dari sekian banyak saham yang ada di bursa, kita tidak harus beli semua. Kita hanya perlu membeli saham-saham yang kita yakin akan memberikan return investasi sesuai yang kita inginkan, baik itu dari dividennya ataupun dari capital gain-nya, seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman ada yang masih pegang juga ya, dua saham BJBR dan BJTM ini. Setelah tadi saya bahas kenapa saya tidak cocok dengan dua saham ini, lalu mungkin teman-teman akan berpikir apa saya cut loss aja gitu kan. Nah, saya di sini kasih advice ke teman-teman ya guys ya. Kembali lagi disclaimer on. Di sini saya hanya ingin kasih pandangan aja ya guys ya. Mungkin ya saran-saran sedikit ya. Meskipun kita melihat ya ada potensi dividen turun itu di saham BJBR. Ya, mungkin teman-teman kalau misalkan sudah sering dapat dividen dari BJBR, meskipun sedang floating loss, tapi jatuhnya mungkin masih untung gitu ya. Nah, tapi ini cukup krusial di saham BJBR. Untuk BJTM masih stabil, meskipun kuartal 2 belum keluar ya guys ya, masih misteri. Tapi untuk BJBR ini cukup krusial. Di sini kita akan bahas ya guys ya,
Pada kuartal 1 2024 dan juga kuartal 2 2024 ternyata laba saham BJBR ini mengalami penurunan. Di kuartal 1 secara year on year turun dari 372 miliar menjadi 364 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 2024 juga turun secara year on year dari 548 miliar menjadi 362 miliar. Nah, di sini teman-teman bandingkan guys ya berapa dividen yang teman-teman dapatkan pada tahun 2024 ini, tepatnya di 19 April 2024. Teman-teman dapat dividen Rp95 per saham. Nah, dengan estimasi full year EPS yang bisa didapatkan oleh BJBR dengan kuartal 1 dan kuartal 2 yang kita lihat juga cukup stabil ya di 360 miliaran, maka BJBR ini berpotensi bagi dividen hanya Rp64 sampai Rp77 saja per sahamnya. Tentunya ada penurunan pembagian dividen dari BJBR dengan estimasi full year EPS di 138 per saham dengan DPR 47 sampai 56%, maka potensi dividen yang akan teman-teman dapatkan akan turun ya dari Rp95 per saham ya. Dari Rp95 per saham ini berpotensi turun menjadi Rp64 sampai Rp77 per saham ketika DPR-nya sama gitu ya dengan historisnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern utama saya juga. Kenapa saya tidak memilih dua saham ini untuk investasi? Karena ini adalah yang saya takutkan. Ketika saya hanya berinvestasi untuk dapat dividen saja, saya tidak memperhatikan capital gain-nya, ya mau dia anjlok, mau dia nyungsep, saya cuek misalkan. Nah, disitulah saya pribadi merasa, ya ini saham yang tidak harus saya beli gitu kan. Tapi ketika teman-teman masih floating loss di BJBR, saya kasih pandangan bahwa lebih baik teman-teman hold aja dulu karena di depan itu akan ada pemangkasan suku bunga ya guys ya. Sebentar lagi akan ada pemangkasan suku bunga, jadi kita masih ada harapan ya. Semoga saja nanti harga saham BJBR dan juga BJTM ini bisa mengalami kenaikan setelah terjadi pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang tentu saja akan diikuti ya oleh pemangkasan suku bunga di Indonesia, yaitu oleh Bank Indonesia terhadap BI rate-nya yang di angka 6,25%, lebih tinggi dibandingkan suku bunga The Fed ya yang di angka 5%-an seperti itu. Jadi masih ada harapan. Untuk teman-teman yang masih pegang, masih floating loss ya di saham BJBR dan juga BJTM, tidak perlu terlalu khawatir ya, karena dua perbankan ini saya yakin akan mampu bertahan ya guys ya. Tapi ketika nanti harganya sudah naik tinggi, teman-teman mungkin ada keputusan lain ya silahkan dijalankan. Karena posisinya sudah tidak floating loss lagi. Dan untuk pindah ke saham lain yang lebih menarik pun ya teman-teman, di posisi untung itu akan lebih akan lebih plong lah ya, tidak kepikiran lagi, tidak harus kepikiran oh saya harus mengembalikan minus yang kemarin ya, tidak seperti itu gitu guys ya. Untuk BJTM kembali lagi saya bilang ke teman-teman bahwa BJTM ini cukup resilient ya guys ya, dimana laba bersih kuartal 1 2024-nya masih ada kenaikan dibandingkan secara year on year-nya dibandingkan dengan kuartal 1 pada tahun sebelumnya di tahun 2023, naik ya dari 305 miliar menjadi 310 miliar. Dan jika kita lihat dari pergerakan harga saham BJTM pun ya memang ini sudah mulai ada tanda-tanda teknika rebound dan semoga saja bisa berlanjut naik lagi setelah adanya pemangkasan suku bunga. Begitupun juga dengan saham BJBR. Jadi teman-teman, sekali lagi, untuk teman-teman yang masih floating loss dan mungkin tidak mau cut loss ya di dua saham yang rutin bagi dividen ini, kita berharap harga saham big banks dan juga saham perbankan lain termasuk BJBR dan juga BJTM ini bisa rebound lagi ya guys ya. Silahkan teman-teman aminkan gitu ya kalau misalkan memang masih nyangkut ya di dua saham ini. Saya pun berharap ya bahwa saham-saham perbankan ini nantinya bisa rebound lagi. Meskipun ya saya tidak pegang BJTM dan juga BJBR ya. Karena kembali lagi alasannya 4 alasan tadi di mana saya kurang tertarik dengan pergerakan harga sahamnya. Seperti itu. Oke guys, semoga sharing kita kali ini bermanfaat ya untuk investasinya teman-teman, dan silahkan teman-teman belajar analisa lagi ya terhadap saham-saham yang akan kalian beli. Seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.